adalah di akhir April hingga pertengahan Mei tahun 2023 yang lalu. Kabar soal Satanism Conference mewarnai banyak media internasional. Acara yang lebih dikenal dengan sebutan SatanCon ini adalah konferensi satanisme yang diselenggarakan setiap tahun. Meski di tahun 2024, konferensi ini terpaksa dibatalkan. Nah, SatanCon 2023 dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Marriott Copley Place, Boston, Amerika Serikat. Dengan berbagai agenda kegiatan yang mencakup hiburan dan panel diskusi. Satu sekte yang menyelenggarakan ini adalah The Satanic Temple. Untuk memperingati 10 tahun berdirinya organisasi pseudo-religius tersebut, yang juga turut mengusung acara eksklusif seperti pesta malam bertema Wear Your Satanic Best, di mana para peserta diundang untuk mengenakan kostum dan pakaian yang sesuai dengan tema satanis. Dan bisa dibilang ini adalah acara resmi satanisme yang terbesar di seluruh dunia. Kalau kita bicara satanisme, ini kita akan menemui sedemikian banyak aliran baik teistik maupun non-teistik. Yang teistik menuhankan sosok-sosok dari bangsa jin atau setan, dan di sisi lain mereka satanis non-teistik adalah yang gak menuhankan siapa-siapa, gak menyembah siapa-siapa. Karena memang sepanjang perjalanan sejarahnya, satanisme bukanlah satu pondasi solid ajaran seperti agama-agama besar yang kita anut, yang dianut manusia. Malah dalam satanisme ada puluhan atau bahkan ratusan ajaran dengan perbedaannya sendiri-sendiri. Ada banyak subkultur yang ketika ditanya mereka akan mengaku, ya kami inilah satanisme yang asli. Di aliran lain mereka juga akan mengakui bahwa ajaran satanisme mereka lah yang benar-benar satanisme sejati. Semuanya pun akan mengaku demikian. Secara umum, istilah satanisme ini ialah sebuah payung besar yang gak bisa didefinisikan secara mutlak. Karena memang meliputi sedemikian banyak kelompok, sekte, kultus atau grup dan perkumpulan yang bisa jadi satu dengan yang lain punya ajaran yang asing dan sangat berbeda. Dulunya, seluruh kelompok ini memiliki 3 persamaan seperti yang dibahas dalam buku Satanists and Scholars. Bahwa pertama, mereka sama-sama tertarik pada ilmu gaib satanik atau magic. Mereka mengembangkan filosofinya sendiri yang sebisa mungkin berbeda dan bertolak belakang dari agama samawi. Dan ketiga, adalah penciptaan sebuah komunitas beranggotakan orang-orang yang siap dan konsisten menjalani ajaran satani mereka masing-masing. Lalu sebagai tambahan, yang keempat yang saya simpulkan sendiri ialah sama-sama menganut left hand path atau jalur tangan kiri, yang secara kasarnya bermakna jalan hidup menolak ketergantungan atau kepasrahan nasib pada Tuhan. Atau kalau nggak mau disebut dengan Tuhan, maka bisa juga disebut dengan kekuatan besar yang mutlak. Dan left hand path ini, jika dirunut ke masing-masing kultus dan kelompok pun akan memiliki definisi yang berbeda-beda pula. Menurut sejarahnya, sejatinya istilah jalur tangan kiri ini berasal dari ajaran teosofi, yang juga nanti kita akan singgung sedikit. Nah, dalam teosofi ini memang mengkoinkan gaya hidup bernama jalur tangan kiri, yang akhirnya ini dianggap lumrah dalam kaidah okultisme peradaban barat. Tapi lucunya, Helena Blavatsky sendiri mengakui jika left hand path ini terinspirasi dari aspek mistisisme, ajaran Hindu dan Buddha. Dan left hand path ini semakin unik seiring zaman sebab nantinya akan muncul lagi sekte dan kultus yang bahkan dianggap menyimpang dari satanisme. Mereka seringnya malah tidak menerapkan 3 hal utama dalam ajaran umum satanisme dan akhirnya malah dianggap kafir oleh sesama satanis. Nah, melihat sedemikian dinamisnya filosofi atau pakem satanisme, maka sejarawan dan peneliti pun sekali lagi berusaha mengkotak-kotakkan mereka dalam beberapa kategori. Di antaranya adalah teistik dan non-teistik seperti yang sudah saya bicarakan di awal. Tapi juga ada satanisme reaktif yang nanti juga kita akan bahas. Sampai di sini beberapa kalian mungkin pernah mendengar pergerakan dari Anton LaVey yang oleh beberapa media dicap sebagai ikon dan penyebar ajaran satanisme yang paling terkenal di seluruh dunia. Atau bisa juga kita merujuk pada nama yang lebih lama ada di tahun 70-an, yakni sosok Aleister Crowley yang juga sama-sama terkenal dan sudah banyak menuliskan berbagai buku soal okultisme. Kalau kita kaitkan keduanya, Anton LaVey memang mengakui jika dirinya terinspirasi dari Aleister Crowley. Tapi pada faktanya, ajaran keduanya ini juga sungguh berbeda. Jadi memang ada luar biasa banyak grup atau komunitas yang menyandang atau mengidentikan diri mereka sebagai satanis. Mulai dari yang mengharuskan keimanan atau benar-benar mirip agama tradisional, hingga aliran yang hanya berupa paham filosofi atau pelajaran aktualisasi diri secara individu. Dan di video kali ini kita nggak akan membahas satanisme purba atau satanisme yang terlampau kuno ya, yang kita tahu sendiri bagaimana kaum yang memihak setan
Seringkali sudah banyak kisahnya atau kasusnya di kitab-kitab suci agama samawi. Mulai dari anak turun Nabi Adam yang sudah sering dirayu oleh setan hingga kasus membelotnya kaum Nabi Musa yang sempat menyembah sapi emas dengan perantara sosok Samiri Dajjal misalnya. Atau pengagungan sosok Ahriman pada para penyimpang Zoroastrianisme. Atau malah penyembahan Dewa Baal pada beberapa peradaban klasik yang juga sering mewarnai kisah sejarah peradaban kuno. Kita akan tarik ini di era yang lebih maju. Dan pertama, sebagai referensi berpikir, kita akan membahas soal nama setan. Kalian mungkin pernah mendengar nama seperti Lucifer, Mammon, Mephistopheles, Beelzebub, Belial, Azazel atau Asmodeus dan seterusnya. Pada dasarnya, nama-nama ini adalah nama yang lahir masa belakangan atau di zaman yang lebih modern. Sebagian kelompok meyakini mereka sebagai sosok atau entitas dengan peran dan ranking yang berbeda, dengan Lucifer sebagai pemimpin tertinggi mereka semua. Pendapat ini merujuk pada kitab Lemegeton Clavicula Salomonis atau Kunci Sulaiman, atau bahkan dari King James Bible. Namun, sebagian kelompok lainnya meyakini jika bermacam-macam nama ini sebenarnya merujuk pada satu sosok, yakni sosok setan itu sendiri. Sosok satu-satunya yang diusir dari surga dan dijanjikan neraka oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, sosok ini hanya dituliskan dengan akar kata STN, yang ini nantinya diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi diabolos, bermakna sang penuduh atau tukang fitnah. Nah, kata diabolos inilah akar kata dari devil. Demikian pula ketika sampai di kita, dalam bahasa Indonesia, kata setan merujuk dari bahasa Arab syaiton, yang juga sama berasal dari akar kata STN dan jelasnya masih berkaitan dengan bahasa Ibrani. Dan secara internasional, penggunaan Satan atau devil seringnya digunakan bergantian dengan makna yang tetap sama. Lalu barulah pada abad pertama, kata Lucifer ini muncul dari terjemahan Yesaya 14:12 yang bermula dari bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Betapa kamu telah jatuh dari langit, hai bintang timur, sang putra fajar. Kamu telah dibuang ke bumi, kamu yang telah mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, bintang timur atau putra fajar inilah yang dalam bahasa Latin disebut dengan Lucifer, yang juga punya makna lain sang pembawa cahaya. Dari sinilah terbit berbagai macam karya atau kisah fiksi dan non-fiksi mengenai setan dengan nama-namanya ini yang nantinya kisah-kisah ini turut mempengaruhi lahirnya paham-paham satanisme di seluruh dunia sampai hari ini. Yang paling berpengaruh tentu saja karya dari John Milton yang bernama Paradise Lost, yang mewacanakan setan dalam buku puisi panjangnya ini sebagai sosok yang harus kita kasihani malah, karena ia tetap berjuang meski sudah terbukti pemberontakannya pada kerajaan Tuhan itu sia-sia. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi. Lalu di abad pertengahan, kebebasan berpikir manusia semakin menjadi-jadi, membuat banyak berkembang pendapat bahwa Lucifer ini ialah sosok yang benar-benar berbeda dari sosok setan atau devil. Lalu ini berlanjut lagi dalam perjalanannya di zaman yang disebut sebagai era romantisme pada tahun 1800 sampai 1850 dan berlanjut sampai ke abad 19. Sosok setan ini mulai mendapatkan tempat di berbagai sekte religius dan kelompok okultis yang juga ikut membedakan bahwa setan ialah sosok yang jahat dan bahwa Lucifer justru ialah sosok yang baik dan positif serta menginspirasi manusia. Lucifer di era ini semakin populer terutama bagi mereka yang menganut paham kebebasan berpikir yang secara kreatif memberikan namanya sendiri-sendiri untuk sosok iblis ini. Dan berbicara sosok iblis atau yang akan saya sebut setan di sini untuk lebih memudahkan pengucapannya karena nama pahamnya sendiri adalah satanisme ya. Kita mau nggak mau berakar dari deskripsi setan dari agama samawi, agama kita sendiri dan kitab-kitab sucinya. Meski dalam perkembangan zaman, konsep soal setan ini mendapat banyak tambahan aspek dari folklore atau cerita rakyat, dari budaya lokal dan dari keyakinan agama-agama lain yang lebih kuno atau paganisme gitu ya, Zoroaster atau bahkan terpengaruhi juga dari Hindu dan Buddha. Yang akhirnya ini menjadi tradisi kolektif hingga hari ini bahwa yang namanya setan atau iblis itu akan selalu bertanduk, menyeramkan dengan taring-taringnya yang tajam dan seterusnya yang sebenarnya juga ini bentuk-bentuk seperti ini juga terinspirasi dari penggambaran sosok Pan yang dianggap sebagai atau semacam dewa untuk kesuburan dan penggembalaan di peradaban Yunani kuno. Dalam tradisi agama Samawi, teks paling kuno yang menyebutkan entitas setan ada pada Tanakh Yahudi yang disusun di sekitar abad 6 sampai abad kedua sebelum Masehi. Ini menggambarkan satu kisah yang kurang lebihnya meski ada sedikit perbedaan masih bisa dibilang sama dengan tradisi kita dalam Islam dan Kristen, bahwa sosok ini ialah salah satu malaikat atau hamba Tuhan. Tanakh menyebutnya sebagai salah satu budak atau abdi dari Yahweh.
budaknya Tuhan, meski jika di dalam Islam dia berasal dari bangsa jin. Nah, fungsi utama dari setan, iblis, Azazil atau Lucifer, apapun sebutannya di dalam kerajaan Tuhan adalah mirip-mirip jaksa penuntut umum. Ini merujuk pada makna namanya, Hasatan atau sang setan, sang musuh dan sang penuduh. Dengan pribadi yang penuh prasangka dan cenderung merendahkan makhluk lain, jadi memang ada arogansi dalam wataknya. Dan nantinya kisah-kisah setan ini selanjutnya berfungsi sebagai penguji atau tukang sesat bagi orang-orang alim pilihan Tuhan. Ia digambarkan membuat semacam taruhan dengan Tuhan untuk turut menguji Nabi Ayub misalnya, atau memberi cobaan pada seseorang yang bernama Balaam. Walaupun di akhir cerita, setan selalu digambarkan menjadi sosok yang kalah dalam pertaruhannya dengan Tuhan. Demikian selanjutnya pada Injil dan Quran, setan selalu digambarkan sebagai musuh utama umat manusia yang memberi was-was, memberi kebingungan, keraguan, dan bertujuan menjerumuskan. Perkara bagaimana wujud sesungguhnya dari setan ini memang tidak bisa dijabarkan dengan detail. Dan wujud dalam pop culture atau media yang sering kita lihat saat ini sebenarnya ialah konsep campuran dari berbagai macam sumber. Sebagai contoh, tradisi Yahudi menyebut musuh yang menyebabkan Adam Hawa diusir ke bumi ialah ular. Sekedar hewan ular yang bisa berbicara. Lalu barulah pada Injil Kristen, ular ini disebutkan sebagai jelmaan setan yang menyamar. Dan dalam kitab Wahyu di Perjanjian Baru, setan juga digambarkan sebagai ular atau naga melalui ayat. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit. Seekor naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Dan di kepala-kepalanya terdapat 7 mahkota. Banyak yang memahami ini sebagai representasi atau inkarnasi sosok setan yang nantinya ini pun oleh banyak peneliti atau sejarawan sekuler dianggap terinspirasi dari kisah dewa-dewi Mesir kuno, khususnya dewa Set dan Bes. Tapi wujud-wujud ular ini pun berubah lagi ketika Islam datang yang secara generik menyatakan penyebab utama pengasingan Adam ke bumi ialah setan, tanpa menyebut sebagai ular atau wujud yang lain. Selain ular, sosok setan identik dengan kambing. Ini bermula dari sebuah mozaik di tahun 520 Masehi di Ravenna, Italia. Uniknya dalam gambaran ini, setan ditampilkan sebagai sosok manusia dengan halo atau lingkaran suci di atas kepalanya dan berada di samping Yesus. Ini membuatnya sangat mirip dengan gambaran malaikat. Di depannya terdapat kumpulan kambing dan domba. Karya ini memang mengacu pada Injil Matius, bahwa Yesus akan memisahkan mana domba dan mana kambing pada hari penghakiman terakhir kelak. Dengan anggapan bahwa kambing yang cenderung selalu memiliki tanduk ialah representasi dari dosa dan kejahatan yang sekaligus berada di sisi setan. Lalu dalam kitab Imamat digambarkan juga bagaimana kambing dikorbankan oleh orang Israel untuk mengambil dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dan ini semakin memperkuat kambing sebagai hewan yang diperuntukkan hal-hal yang negatif. Dan sekali lagi seperti yang sudah saya bilang, ketika semua referensi ini sampai di zaman pertengahan, para seniman di Eropa pun seringnya mengaitkan dua unsur ini, yakni kambing dan setan, menganggapnya bahwa pastinya sosok setan yang bertanduk seperti kambing ini pastinya mirip pula dengan sosok Pan yang sudah ada terlebih dulu di peradaban Yunani kuno. Dan kita yang pernah lihat film Chronicle of Narnia atau sering main games yang bertemakan Yunani atau Romawi kuno ya, pasti tahu bahwa Pan ialah pria setengah dewa yang komplit dengan tanduk dengan sepasang kaki kambing juga. Apapun bentuknya, yang jelas pihak gereja di masa lalu ini seakan membutuhkan sosok yang sangat berbeda dari sosok yang mencerminkan kebaikan. Jika mozaik di Ravenna, Italia masih dianggap sangat ambigu, para seniman di abad pertengahan pun dibebaskan untuk melukiskan setan sejahat dan seseram mungkin agar masyarakat yang kebanyakan di kala itu masih buta huruf bisa langsung mengerti melalui gambar mana sosok yang baik dan mana sosok yang buruk. Yang akhirnya disepakati bersama jika harus sosok yang buruk ini haruslah memiliki tanduk, memiliki bulu atau bahkan bercakar, termasuk berkaki seperti kambing atau bersayap mirip kelelawar. Termasuk pada penggambarannya yang paling terkenal dan bertahan sampai hari ini dan yang paling sering kalian lihat adalah karya dari Eliphas Levi, seorang okultis yang hidup di tahun 1800-an. Ia menamakannya dengan sebutan kambing sabatik atau kambing Mendes. The Goat of Mendes. Atau yang ia yakini sebagai wujud Baphomet. Sebuah perwujudan yang penuh dengan simbol dan nilai filsafat yang apik sekaligus kontradiktif. Sosok ini disebutkan bukan pria tapi juga bukan wanita, melainkan androgini bersayap dengan sifat maskulin dan macho seperti laki tapi memiliki payudara. Obor di atas kepalanya yang berarti kecerdasan ilmu pengetahuan, serta ia pun memangku Caduceus atau tongkat Hermes.
Kedua tangannya saling menunjuk ke atas dan ke bawah, melambangkan langit dan bumi, sekaligus merujuk pada pepatah hermetisisme seperti di atas, begitu juga di bawah. Dan sebagai intermezzo, bagi kalian yang belum tahu apa itu hermetisisme, adalah suatu tradisi spiritual dan filosofis yang menggabungkan ajaran-ajaran dari teks yang dianggap berasal dari Hermes Trismegistus. Yang bagi sebagian orang, Hermes ini bahkan dianggap sebagai salah satu nabi yang agung dengan ajaran yang memang sengaja diselewengkan sepanjang zaman. Ajaran ini meliputi konsep alkimia, astrologi, dan teologi, serta pandangan dunia yang menyatakan bahwa ada hubungan erat antara makrokosmos dan mikrokosmos. Paham ini juga menekankan pencarian pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman mistis dan refleksi. Dan semakin modern, tradisi ini memiliki pengaruh besar dalam berbagai aliran pemikiran, termasuk esoterisme, okultisme, dan akhirnya satanisme. Nah Pak, kambing sabatik atau kambing Mendes ini ialah simbol paling mutlak yang paling sering digunakan oleh penganut satanisme, karena memang dianggap sebagai representasi keseimbangan oposisi atau dua aspek yang berlawanan, misalnya antara manusia dan hewan, laki perempuan, atas dan bawah, mistisisme dan ilmu pengetahuan, serta oposisinya baik dan buruk. Termasuk bentuk sederhananya sebuah pentagram yang terbalik. Bagi Elias Levi, bintang kejora yang terbalik ini pun dianggap melambangkan kepala kambing dengan dua tanduk dan jenggotnya. Nantinya ini berkembang sekali lagi menjadi apa yang disebut dengan sigil Lucifer atau segel Lucifer, berbentuk segitiga yang terbalik. Segel ini menjadi tren tersendiri di abad ke-18 setelah tercantum pada buku Grimorium Verum atau buku sihir kebenaran. Yang kasarannya buku ini ialah semacam primbon bagi penganut satanisme yang berisi mantra dan petunjuk untuk memanggil sosok Lucifer. Dan sama seperti kambing Baphomet, logo ini ialah yang paling sering kita lihat selain salib terbalik. Menurut buku Lure of the Sinister karya Gareth Medway, terminologi satanisme ini justru muncul di kalangan orang Kristen sendiri saat pecahnya mereka menjadi Katolik dan Protestan. Orang Katolik di saat itu menuduh penganut Protestan sebagai aliran sesat yang menyembah setan. Dan sebaliknya, Protestan juga menuduh ajaran Katolik sudah disusupi dengan ilmu-ilmu setan. Ini pun bagian dari sebuah cycle yang panjang. Karena sebelumnya di zaman dulunya, orang-orang Romawi dengan segala dewa-dewi paganisme mereka awalnya juga menuduh orang Kristen sebagai penyembah setan. Orang Kristen ialah kanibal yang membunuh anak-anak dan seterusnya. Itu tuduhan mereka, Pak. Ini lantas juga berlanjut, orang-orang Kristen menyebut bahwa penyembah setan sejati adalah orang Islam dan Yahudi. Dan nantinya orang Islam pun turut menuduh jika umat Buddha dan Hindu ialah penyembah setan. Demikian seterusnya cycle ini hingga yang demikian ini merasuki ranah politik dan dijadikan modal untuk memojokkan atau memusnahkan musuh-musuh penuduhnya. Malah bahkan dijadikan kasus beli atau alasan utama untuk berperang. Misalnya saja yang kita tahu dari sejarahnya ialah terjadinya perang salib. Dan dulu sempat muncul yang namanya satanic panic, suatu kejadian di Amerika yakni di mana jamak terjadi diskriminasi terhadap kelompok atau individual yang dibenci dan yang ingin disingkirkan. And intense scrutiny on the activities of satanic cults. Stories of devil worship and satanic cults corrupting young minds. Dan meski istilah ini baru ngetren di Amerika di dekade 80-an dan 90-an, sebenarnya konsep satanic panic ini sudah dimulai sejak abad pertengahan, bahkan sejak bangkitnya peradaban Kristen Romawi. Pemeluk agama tradisional misalnya langsung dituduh sebagai penyembah setan dan pasti dihukum mati karena mereka nggak mau untuk memeluk agama Kristen atau meniru gaya hidup orang Kristen. Dalam durasi perang salib misalnya, pihak Kristen mendirikan satu ordo kesatria yang bernama Knights Templar, tepatnya di tahun 1128. Ordo ini terbukti sangat sukses dalam perang dan di ranah politik dan malah lebih sukses dalam hal finansial daripada kerajaan-kerajaan Kristen seperti Inggris dan Perancis. Dan pada akhirnya di tahun 1307, Knight Templars dihabisi sendiri dengan branding hina bahwa mereka sudah kafir dari agama Kristen dan dicap sebagai kultus satria penyembah setan. Karena apa? Karena mereka menginginkan kekayaan yang dimiliki oleh Knights Templar. Demikian pula dengan peristiwa witch hunting atau perburuan penyihir yang juga marak terjadi di Eropa dan di Amerika, yang mengincar wanita-wanita yang dituduh sebagai penyihir untuk langsung dihukum mati atau dibakar hidup-hidup. Yang bahkan peristiwa kelam ini dicatat oleh peneliti dan sejarawan sudah menelan korban 40-60 ribu nyawa yang lebih dari 80%-nya ialah perempuan. Ya, padahal mereka ini kan belum tentu penyembah setan beneran. Belum tentu mereka ini benar-benar penyihir ya, belum tentu penyembah setan atau kafir bahkan. Kebanyakan dari para wanita ini terpaksa mengaku karena memang mereka sudah disiksa secara brutal terlebih dulu.
Dan kalau kita mau pelajari secara sosial politik, satanic panic ini punya cara kerja yang hampir sama ketika Indonesia dulunya dilanda dengan pemberontakan PKI. Banyak kasus tercatat di kampung-kampung di daerah-daerah pelosok desa bahwa dengan menunjuk orang, siapapun itu individu atau kelompok sebagai antek atau anggota PKI, fakta ataupun fitnah ini sudah cukup untuk membuatnya dipenjara atau bahkan yang paling buruk dihakimi secara massal sampai mati. Jadi kesimpulannya, sebelum paham satanisme yang beneran ini terbentuk atau terorganisir, katakanlah mereka sudah menjadi yang tertuduh duluan. Sudah diplot sebagai musuh sejak awal dan seringkali terfitnah duluan oleh pemerintah atau bahkan oleh umat beragama mayoritas yang lain. Beberapa sejarawan bahkan berpendapat bahwa kesewenang-wenangan agama-agama besar inilah yang malah berpengaruh dalam kemunculan organisasi-organisasi tersebut. Dan setelah era persekusi ini berakhir, datanglah era yang penuh filsuf dan pemikir-pemikir yang sampai hari ini ucapan dan teori mereka masih sering kita kutip. Era ini disebut sebagai era pencerahan, zamannya cara pikir yang rasional. Yang ironisnya, tidak hanya mencerahkan dalam segi iptek dan filsafat, tapi turut mencerahkan mereka pula untuk menyoroti setan secara positif. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan dogma-dogma agama mulai terkikis pelan-pelan. Alam raya mereka yakini bisa dimengerti melalui rumus matematika dan teori fisika. Termasuk pula pada akhirnya sosok setan yang tadinya ditakuti sebagai wujud yang nyata dan menyesatkan, malah bergeser menjadi sebuah ide dan pemikiran semata. Thomas Hobbes bahkan berani menulis bahwa setan hanyalah fantasi otak manusia. Sedangkan René Descartes berpendapat bahwa dunia spiritual dan material adalah sesuatu yang terpisah dan setan tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan di dunia material. Para filsuf ini kan turut mengkritik kemunduran, korupsi, dan kemunafikan serta kesewenang-wenangan gereja Katolik. Voltaire misalnya menyatakan bahwa neraka dan setan adalah salah satu dari banyak kebohongan yang dipropagandakan oleh gereja Katolik untuk membuat umat manusia yang lebih sabar dan pasrah dalam perbudakan religius mereka. Jadi ini era di mana seakan-akan setan berhasil menyembunyikan dirinya dan meyakinkan manusia jika sosoknya hanyalah khayalan dari kitab suci yang juga palsu. Setan singkatnya menjadi semakin abstrak yang sosoknya hanya berbentuk pemikiran dan pemahaman saja. Para ateis membentuk grupnya sendiri-sendiri untuk merayakan kehidupan sekularisme dan liberalisme yang melecehkan agama mereka. Mereka ini kan mengimani kepribadian setan dan simbolismenya atau representasinya tanpa meyakini keberadaan sosoknya. Dan saya pikir ini sangat lucu dan unik, tapi inilah yang menjadi tren saat itu. Meski sangat erat asosiasinya dengan setan dan segala yang diwakilinya, mereka tak pernah menyembah setan. Mereka cuma ateis yang gembira sudah mempermainkan keyakinan gereja. Inilah yang menjadi akar dari satanisme rasional yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, selain bangkitnya paham rasionalisme yang menolak agama dan menggunakan simbol setan tanpa penyembahan, sisi esoterik atau pengkultusan setan masihlah tetap ada. Jadi memang mulai dari abad ke-17 ini satanisme pelan-pelan terpecah menjadi dua golongan. Mereka yang ateis, yang kebanyakan diisi oleh para ningrat bangsawan, para pemikir, seniman, dan filsuf yang kesemuanya terang-terangan menggemari pribadi dan karakter setan namun gak percaya pada keberadaannya. Dan kelompok kedua, yang minoritas, ialah yang masih mengimani keberadaan Lucifer dan nama-nama setan yang lain itu dengan menyembahnya sebagai Tuhan mereka. Namun kedua jalur atau kedua kelompok ini punya satu kesamaan, yakni orang-orang yang sudah menganggap setan sebagai panutan atau idola mereka. Nah, termaktub dalam The Little Book of Satanism, salah satu kelompok satanis yang masih betul-betul percaya pada sosok setan ialah Theosophical Society yang didirikan oleh Helena Petrovna Blavatsky pada tahun 1875 yang sudah saya sebut juga di awal video. Mereka memiliki pandangan yang kompleks mengenai sosok Lucifer. Dalam ajaran teosofi, Lucifer bukanlah sosok yang jahat, melainkan representasi dari cahaya atau pencerahan. Dalam konteks ini, Lucifer sering dianggap sebagai simbol pengetahuan dan kebangkitan spiritual manusia, pembawa pencerahan yang membantu umat manusia untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, bukan sebagai entitas jahat seperti dalam tradisi agama Abrahamik. Dan yang saya tahu, Theosophical Society ini gerakan religius yang cukup tua ini juga sebenarnya sudah ada di Indonesia, meski masih bersifat sangat eksklusif dan sangat berhati-hati untuk merekrut anggota baru. Lalu setelah ini di Jerman pada tahun 1926 didirikan perkumpulan bernama Fraternitas Saturni atau Persaudaraan Saturnus yang terang-terangan mempelajari ilmu-ilmu sihir dan ritual satanisme kuno.
Mereka meyakini adanya sosok Lucifer yang seringnya mereka kaitkan dengan planet Saturnus. Meski secara tradisi satanisme umumnya Lucifer ini diidentikan dengan planet Venus. Mereka ini kan sudah berbeda sendiri berarti. Dan kesemuanya ini menyimpulkan bahwa setan bukan lagi sosok yang dihindari atau ditakuti. Zaman bertambah maju dan setan seperti bertambah ramah dalam pikiran manusia. Mereka yang mengaku satanis pun semakin solid dalam dua arah. Mereka yang ateis rasional dan hanya menganut karakteristik satani tanpa keimanan pada siapapun. Dan mereka yang masih menjalankan satanisme tradisional dengan ritual-ritual mereka sendiri. Mereka satanis yang non-teistik dan satanis teistik. Ini disusul dengan kemunculan seorang okultis yang seringnya dianggap jurnalis Inggris dan media internasional kebanyakan sebagai orang paling dekat dengan setan. Ia adalah Aleister Crowley yang dengan bangganya menamakan dirinya sendiri sebagai The Great Beast 666. Tapi kalau kita benar-benar teliti, Aleister Crowley ini sebenarnya tidak pernah mengakui sebagai satanis atau seorang yang percaya setan itu ada. Meski memang ia mengklaim bisa berhubungan dengan makhluk lain dimensi yang mengajarkan prinsip hidup yang ia rangkum melalui paham telema atau telemik. Dengan core prinsipnya, kerjakan apapun yang engkau kehendaki, itulah seluruh hukum. Aleister Crowley ialah sosok yang tak pernah lekang dan masih dianggap berpengaruh hingga hari ini. Buku-bukunya pun selalu menjadi sumber rujukan para satanis modern atau penganut okultisme. Meski ada ide-ide yang cukup kontradiktif seperti bagaimana ia mempercayai dewa-dewa Mesir kuno dan makhluk dari planet lain atau dimensi lain, tapi ia menolak adanya wujud nyata dari iblis atau Lucifer. Aneh kan? Ia katakanlah percaya Lucifer ini sebagai simbolisme saja. Jadi bisa kita sebut juga dia berada di tengah-tengah satanis teistik dan non-teistik. Dan semakin modern, satanisme semakin sudah bisa diterima dalam tanda kutip. Meski masih saja membuat beberapa kalangan konservatif, masyarakat konservatif menghindarinya atau mengagetkan dahi mereka. Dan dari sini kita bagi pembahasan ini menjadi apa itu satanisme non-teistik atau rasionalis dan apa itu satanisme esoterik atau teistik. Karena sudah jelas semua spektrum atau subkultur satanisme ini terbagi dalam dua konsep ini. Dan karena keterbatasan waktu, saya nggak mungkin menyebutkan atau mengkategorikan semua kultus yang ada. Saya hanya mengambil beberapa yang paling terkenal dan jelasnya paling berpengaruh di seluruh dunia. Dan sayangnya juga saya nggak bisa menyebutkan kultus dari Indonesia karena meskipun satanisme juga berkembang di Indonesia, tapi buktinya masih sangat sedikit kecuali dari pengakuan beberapa individu yang mengaku pernah jadi jemaatnya. Dan memang mayoritas kultus atau sekte satanisme di negeri kita ini bersifat sangat-sangat eksklusif dan tertutup. Nah, kita mulai dari satanisme rasionalis. Ini adalah mereka yang kebanyakan ialah ateis. Mereka meyakini setan bukanlah satu wujud atau sosok, melainkan sebagai suatu paham atau ajaran yang inspirasional dan bisa untuk ditiru. Dan yang jelas mereka tidak juga menyembahnya melalui ritual-ritual tertentu. Pada dasarnya, orang-orang yang ada pada golongan ini memandang setan sebagai perlambang individual independen dan bersifat pemberontak, mandiri dan berdikari, tidak bergantung pada apapun di luar dirinya dan menitik beratkan pada pandangan rasional. Dan ini ada kaitannya dengan peradaban abad pertengahan di Eropa ketika muncul karya fenomenal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni sebuah puisi panjang karangan John Milton yang bernama Paradise Lost, yang menggambarkan pemberontakan setan pada Tuhan. Dan seperti kalian pikirkan, ini terinspirasi dari plot kisah agama Samawi soal penciptaan Adam dan bagaimana terusirnya setan. Dalam puisi John Milton ini, setan muncul sebagai protagonis yang sangat mengundang simpati pembacanya. Ada kalanya kita sebagai pembaca akan berpikir bahwa Tuhan sudah nggak adil pada setan atau iblis. Selain ini, masih ada beberapa karya sastra yang dijadikan semacam panduan dalam tanda kutip bagi mereka semua. Misalnya saja naskah drama Faust yang menceritakan bagaimana seorang Dr. Faustus yang membuat perjanjian dengan iblis bernama Mephistopheles agar ia bisa kaya raya, terkenal dan memiliki kekuasaan. Atau bisa juga The Marriage of Heaven and Hell karangan penyair William Blake. Dan ketika karya-karya ini dibahas secara atau di ranah filsafat sosial dan politik, sosok ini menjadi semacam representasi pemberontakan orang-orang lemah pada kesewenang-wenangan penguasa. Menjadi representasi bagi mereka yang mencari keadilan sendirian. Ini hanya simbol, hanya perlambang. Satanis modern atau satanis yang rasional sebenarnya malah gak percaya jika sosok setan ini benar-benar entitas atau makhluk yang nyata. Mereka hanya concern untuk mempelajari watak atau kepribadian setan yang menurut mereka watak-watak ini baik sebagai ajaran yang patut dianut karena ya alasan-alasan tadi, kuat, mandiri, penuh rasa penasaran, cerdik dan kaya dengan pengetahuan.
Singkatnya, setan dianggap sebagai sosok yang sadar diri yang siap menantang power structure yang penuh tirani dan mempertanyakan kepatuhan terhadap sebuah sistem kekuasaan. Mereka juga melihatnya sebagai simbol kebangkitan diri menjadi manusia yang lebih sadar dan cerdas. Ya ini menurut mereka ya. Nah, satanisme modern sebenarnya sudah muncul di tahun 60-an. Ini dimulai dari muak dan bosannya orang Eropa dan Amerika terhadap doktrin tradisional Yahudi dan Kristen. Mereka seakan-akan beramai-ramai mencari keyakinan atau spiritualisme alternatif yang mereka anggap lebih bebas dan lebih menarik. Ini dijawab dengan berdirinya gereja proses penghakiman terakhir atau proses Church of the Final Judgment. Adalah sebuah organisasi keagamaan yang didirikan pada tahun 1963 oleh Robert de Grimston dan Marian McLean di Inggris. Mereka awalnya fokus pada konsep-konsep penghakiman dan akhir zaman dengan keyakinan bahwa semua individu akan mengalami pembersihan dan penyucian. Mereka juga meyakini ada 4 pola realitas yang diwakili oleh sosok seperti Jehovah, perlambang kekuatan, Lucifer, perlambang cahaya, setan, perlambang pemisahan, dan Kristus, perlambang penyatuan. Masing-masing dianggap sebagai kekuatan besar dalam hubungan dan kepribadian manusia. Uniknya, mereka menyematkan nama-nama tersebut bukan karena mereka butuh untuk mengubahnya atau beriman kepadanya, tapi hanya untuk dipahami secara nilai filosofis. Maka dari itu, aliran ini juga termasuk satanisme non-teistik. Meski gereja ini pada akhirnya nggak berumur lama setelah para pendirinya bercerai, warisan mereka ini dianggap sangat-sangat berpengaruh pada aliran satanisme sesudahnya. Dan sebelumnya saya sempat menyebut Anton LaVey. Nah, gereja setan bentukan Anton LaVey ini tergolong pada yang menganut paham rasionalis seperti ini, meskipun media mengabarkan terkadang mereka masih mengadakan ritual-ritual yang berbau sihir atau magic. Jadi memang masih sangat ambigu. Kenapa kalau kita membicarakan satanisme non-teistik ini nggak harus turut menyinggung nama Anton LaVey, yang sebenarnya juga orang yang terinspirasi dari Aleister Crowley. Nah, Anton LaVey ini ialah yang pertama kali mempopulerkan gerakan pseudo-religius yang mengagungkan karakter setan sebagai sosok yang patut ditiru oleh manusia pada tahun 1966. Dan ini terbukti sah-sah saja di Amerika. Dan ini terus didorong oleh media-media yang terus-menerus menyorotnya, menambah citra dan kepopulerannya, sekaligus membuatnya menjadi salah satu frontman terbesar dalam ajaran satanisme. Dia bahkan sudah menuliskan Injil Satanik atau Satanic Bible di tahun 1969 sebagai kitab panduan untuk mempelajari idealisme gerejanya. Kita bisa mengerti kesimpulan isinya dalam 9 ayat. Setan mewakili kesenangan daripada penahanan. Setan mewakili kehidupan vital daripada angan-angan spiritual yang tidak realistis. Setan mewakili kebijaksanaan yang murni daripada kepura-puraan diri yang hipokrit. Setan mewakili kebaikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya daripada cinta yang sia-sia diberikan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Kelima, setan mewakili balas dendam daripada memalingkan pipi. Setan mewakili tanggung jawab kepada mereka yang bertanggung jawab daripada kekhawatiran terhadap vampir psikis. Setan mewakili manusia yang hanyalah hewan, terkadang lebih baik, seringkali lebih buruk daripada yang berjalan dengan 4 kaki yang karena perkembangan spiritual dan intelektual ilahinya telah menjadi hewan yang paling kejam dari semuanya. Setan mewakili semua yang disebut dosa, karena semuanya mengarah pada pemuasan fisik, mental, atau emosional. Dan yang terakhir, setan telah menjadi teman yang terbaik yang pernah dimiliki oleh gereja karena dia telah menjaga gereja tetap beroperasi selama ini. Dengan paham yang lebih banyak bebasnya daripada kekangannya ini dan dengan mengorbitnya persona Anton LaVey ini, gereja setan ini akhirnya bisa menarik banyak anggota sekaligus turut melahirkan subkultur-subkultur satanisme yang baru. Bahkan aliran-aliran yang lebih dulu ada pun yang tadinya bersifat sangat rahasia mulai berani mengumumkan diri mereka. Uniknya, menurut La Carmina, seorang satanis dan penulis buku Injil Setan Anton LaVey ini sebenarnya berdasarkan pandangan filsafat Friedrich Nietzsche mengenai kesadaran dan aktualisasi diri sendiri, serta campuran paham objektivisme dari Ayn Rand yang merupakan sistem filsafat yang mencakup metafisika, epistemologi, etika, dan politik. Nah, selain gereja setan Anton LaVey, organisasi yang paling terkenal adalah The Satanic Temple. The Satanic Temple yang berbasis di Salem, Massachusetts dan aktif sejak 2012 ini adalah organisasi satanik yang paling menonjol dalam hal ukuran dan aktivitas publik mereka yang masih aktif sampai hari ini dengan klaim kalau mereka memiliki 700.000 anggota di seluruh dunia. Dan tidak seperti gereja setan, Satanic Temple ini berfokus pada aktivisme sosial dan politik, khususnya dalam isu-isu seperti hak aborsi manusia dan pemisahan gereja dan negara.
atau request mereka soal pemerintahan yang benar-benar sekuler dan pemenuhan hak-hak LGBT. The Satanic Temple ini menggunakan simbolisme setan hanya sebagai metafor. Sekali lagi, hanya untuk metafor, untuk skeptisisme, pragmatisme, otonomi pribadi, dan perlawanan terhadap otoritas atau norma sosial yang sewenang-wenang. Mereka dikenal dengan aksi-aksi satir mereka yang memang sering diliput oleh media untuk menyoroti kemunafikan agama samawi, khususnya kebencian mereka pada Kristen dan demi memperjuangkan paham sekularisme. Meski sama-sama berada dalam golongan satanisme yang rasional, Satanic Temple dan gereja setan ini seringkali berselisih tentang siapa yang lebih mewakili ajaran satanisme yang sejati, seperti yang sudah saya utarakan di awal. Satanic Temple memposisikan dirinya sebagai versi yang lebih progresif dari satanisme Anton LaVey, versi yang lebih sadar terhadap isu sosial, politik, serta lingkungan. Sementara pihak Anton LaVey menuduh mereka hanya berpura-pura menjadi satanis dan sudah sering melanggar doktrin umum satanisme. Nah, berikutnya yang terakhir kita masuk ke ranah satanisme yang lebih esoterik, yang lebih teistik dengan menempatkan sosok setan, iblis atau Lucifer sebagai sesembahan mereka. Jadi mereka benar-benar menganggap sosok iblis, baik Lucifer atau yang lain seperti Baphomet, Mephistopheles, Asmodeus atau Beelzebub, ini benar-benar nyata dan literal, bisa disembah dan bisa memberi berkah. Dan ini sangat kontras dengan satanisme rasionalis, karena pemahaman mereka terhadap satanisme malah mempengaruhi kehidupan mereka bermasyarakat secara negatif. Secara umum mereka menganggap Lucifer, iblis, ialah Tuhan sejati bagi mereka, seperti yang dicantumkan pada ensiklopedia okultisme karangan Louis Spence. Sebagai contohnya yang paling terkenal ialah Temple of Seth yang ditemukan oleh Michael Aquino yang meyakini bahwa sosok setan atau iblis sebenarnya ialah dewa Seth yang ada pada keyakinan Mesir kuno. Bagi penganutnya, Seth ialah Tuhan yang sejati, Tuhan yang menganugerahkan manusia akal dan yang membuat kita berbeda dari tumbuhan dan hewan. Seth dihormati sebagai seorang guru yang teladannya patut diikuti. Mereka percaya pada keberadaan sihir sebagai kekuatan yang dapat dimanipulasi dan memanipulasi orang lain melalui ritual-ritual yang gelap. Dan secara khusus, Aquino menggambarkan praktek umatnya ini sebagai perkumpulan ritual sihir hitam. Lalu ada lagi yang namanya Ordo 9 Sudut atau Order of the Nine Angles. Ordo ini lahir di Inggris pada tahun 1960-an. Pendirinya sedemikian misterius meski selalu dikaitkan dengan seorang bernama David Mamet. Yang sama dengan Anton LaVey, ia juga terpengaruhi dari ajaran Aleister Crowley dan folklore satanisme di Inggris. Ini adalah organisasi yang tergolong satanisme secara esoterik, meski beberapa anggota yang berhasil diwawancarai menolak sebagai penyembah setan secara terang-terangan. Dan lebih jauh mereka meyakini paham neo-Nazi dan membenarkan pandangan ala Adolf Hitler ya. Mereka juga bahkan melegalkan kekerasan dan aktivitas paramiliter untuk mencapai tujuan mereka, sehingga membuat organisasi ini akhirnya dikecam dan dicap sebagai gerakan terorisme. Gak hanya ini, mereka bahkan mengesahkan untuk melakukan ritual pengorbanan manusia, merekomendasikan untuk mempelajari sihir hitam, dan meyakini halal untuk membunuh anggota organisasi satanisme lainnya, karena selain organisasi mereka sendiri, satanisme yang lain ialah kepalsuan semata. Dan kini kita tahu betapa rumit dan lucunya satanisme ini karena tiap-tiap aliran satanisme mengaku jika ajaran mereka lah yang paling benar dan yang lain itu salah atau penipu. Setiap aliran meyakini bahwa mereka lah yang paling memahami dan mencerminkan setan dan mereka tidak bisa berdamai soal ini. Demikian pula satanisme yang rasional menganggap satanisme yang benar-benar menyembah sosok setan ini sebenarnya cuma salah kaprah dan gagal memahami maksud sebenarnya paham satanisme. Bagi mereka, pribadi Lucifer atau iblis dan sebangsanya bukan untuk disembah melainkan dijadikan prinsip pribadi yang sanggup membuat manusia menjadi lebih baik tanpa kekangan agama samawi. Satanisme esoterik sebaliknya menganggap jika bukan satanisme namanya kalau tidak mendewakan dan menyembah sosok setan serta mengimani keberadaannya. Dan bukan ajaran namanya kalau tidak melibatkan ritual-ritual yang memang dimaksudkan sebagai kontras atau kebalikan ritual agama Abrahamik. Meski tipikal satanisme esoterik ini semakin menyusut jumlahnya di hari ini dan kalah dengan satanisme non-teistik. Istilah satanisme reaktif ini seringnya disebut sebagai satanisme remaja. Ini untuk mengkategorikan komunitas anak-anak muda yang sebenarnya tidak tertarik pada filosofi satanisme atau ajaran mistik tradisional satanisme, melainkan mereka cuma terinspirasi dari media mainstream tentang satanisme, termasuk yang digembar-gemborkan melalui film atau musik atau pop kultur di masanya. Mereka banyak menggunakan ajaran agama samawi dan memutarbalikkannya,
menganggap jika setan ialah sosok yang nyata dan patut didewakan. Kenapa? Karena siapapun yang berani melawan Tuhan adalah sosok yang hebat, percaya diri, mandiri, dan keren. Inilah kenapa kelompok-kelompok muda-mudi ini dianggap hanya reaktif dan tidak sungguh-sungguh mendalami satanisme. Yang jelas kesemua jenis satanisme ini ketika sampai di era modern sebenarnya berfokus pada aktualisasi diri, meningkatkan kesadaran dan menitik beratkan pada pelampiasan hawa nafsu daripada harus terus-menerus menahannya. Sosok setan yang bagi mereka ada atau tidak ini sudah bukan lagi aspek yang harus ditakuti atau dijauhi, melainkan dilihat sebagai satu jalan alternatif atau filosofi alternatif yang menurut mereka jauh lebih solutif sebagai pegangan hidup. Karena bagi mereka agama samawi dan para fanatiknya sebenarnya jauh lebih ekstrim tingkah lakunya daripada para penganut setan. Seperti yang disimpulkan oleh Zig Apollyon, salah satu penganut satanisme. Kalau mereka bisa melakukan perbuatan jahat mengatasnamakan Kristus, maka aku akan melakukan perbuatan baik mengatasnamakan setan. Jadi ketika kita berusaha mendefinisikan satanisme, ini bisa berarti banyak hal. Dan bisa saya simpulkan juga mayoritas dari mereka yang hidup di hari ini adalah orang-orang yang skeptis atau ateis yang cuman berusaha lepas dari aturan agama samawi. Dan mereka bukanlah seperti yang kita baca atau kita lihat dalam novel atau film-film horor ya. Meski akan selalu ada isu-isu seperti itu sebagai kebutuhan hiburan dan media. Dan kalaupun ada ataupun jika mungkin saja ada, seperti misalnya kalian mungkin pernah dengar soal ritual-ritual mengerikan dalam gerakan Freemasonry atau Illuminati atau konspirasi jahat Zionis dan praktek satanisme di Hollywood, itu jelas kita akan bahas di episode yang lain.